Ya, kronologisnya bagaimana menceritakan Tuhan taruh hati pada saya, Tuhan menginginkan ini ya, akhirnya intinya saya ingin kamu jadi pasangan saya. Temu kangen. Sekangen apa sih kamu? Welcome back with my channel di Nico dan Mentris. Saya dan Beatrice. dan kami memiliki satu co-host yaitu Kak Ulita lagi di acara Temu Kangen. Sekangen apa sih kamu? Oke guys, by the way, sebelum kita masuk ke acara kita, kali ini kita akan maksudnya sebelum kita masuk bintang tamu nih guys, kita mau bicarakan tentang tema kita kali ini adalah keluarga yang diberkati dan memberkati. Ya, jadi kita Niko hari ini mau bicara tentang keluarga, Iya. istimewa keluarga Kristen yang diberkati dan bisa juga memberkati orang-orang yang disayang kita. Iya. Karena kita ini juga adalah bagian dari keluarga. Jadi Iya. siang ini kita mau ngebahas itu ya Niko ya. Benar Tentunya sekali. bersama bintang tamu yang bisa menginspirasi kita semua, menginspirasi buat pasangan-pasangan yang sudah menikah, Iya. dan juga menginspirasi kita yang belum Iya, menikah. menikah betul. Supaya kita bisa mencari tips-tips dari mereka ya. Apa sih tips mereka ya kan teman-teman? Tapi sebelum kita masuk ke acara, kita ingin angkat satu pujian buat Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu yaitu Bapakku Datang. Buat teman-teman yang ada di Facebook silakan di komen buat teman-teman yang ingin kasih pertanyaan dan juga ingin request lagu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kita dari awal Bapakku datang.
baru buka Facebook ya, kita ucapkan Selamat selamat bergabung. datang, selamat bergabung. Terus ada satu lagi nih. Nah, Ya, teman-teman yang sudah menonton boleh komen dan boleh memberikan saran ataupun ucapan-ucapan yang mau iya, disampaikan. sampaikan. Dan yang Titip pastinya nih salam. kok, nggak Iya. boleh beranjak dari channel ini. Tonton Benar. sampai selesai. Iya. Supaya kita bisa saling apa ya kok? Ya, Saling benar bersilaturahmi, dekat, saling berbagi, makin saling kita berbagi. makin kompak ya. Oke. Tapi sebelumnya Kak, kita pengen ngucapin sapa dulu nih buat teman-teman kita. Ada Oke. Erta, halo Kak Erta, Selamat apa hari kabar? Minggu. Ada Nael, Ada Jupiter, apa Nabi kabar Tukulu. Nael? Ada Omega, Selamat hari Minggu, ada Nael. Paltea, Yosa. Apa kabar Nael itu ya udah lama nggak ketemu. Oke buat teman-teman ya, terima kasih buat teman-teman ya yang udah gabung sama kita di sini. Nah, pokoknya yang kangen-kangen sama kita Iya. jangan beranjak dari tempat ini. Ya, oke, kita buat teman-teman, kita tadi kan udah ngebahas tema kita kali ini adalah keluarga yang diberkati dan memberkati. Nah, by the way Kak, Ya. hari ini kita nggak bertiga aja loh. Ternyata kita memiliki bintang tamu. Iya. Yang pastinya bintang tamu ini yang pasti Tidak asing lagi berkati bagi kita ya. Iya. Jadi kita mau bicara tentang keluarga. Keluarga, Yang mana keluarga ini adalah Tuhan sendiri yang bentuk. Jadi Ya. kita mau berbagi malam. Berbagi Bukan cerita. malam ya, siang. iya. Oke, udah gak sabaran gak sih? Sabaran dong, sabar ya. Ayo dah, sekarang Oke, aja. oke, ini dia kita sambut bintang. Kita kasih clue-nya dulu dong. Oh, clue-nya. Jadi kita mau undang bintang tamu kita kali ini. Hah? Beliau adalah sepasang keluarga. Hmm. Pastinya dari suku Jawa ya, dari Jawa. Hah? Saya dari Sumatera, Niko dari Sumatera. Jadi pasangan kali ini berasal dari Jawa, hidup sebagai pelayan Tuhan dan Iya. hidup juga sebagai pekerja. Hmm. Jadi Yang kali pasti ini kita akan mengundang mereka untuk berbagi cerita kehidupan mereka yang boleh Iya. berdampak Buat kita semua, yang pasti memberkati ya. Oke, kita panggil Niko. Oke, kita sambut aja, ini dia bintang tamu kita adalah Pak Yota dan Bu Yota. Selamat datang. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Oke, silakan. Selamat hari Minggu, silakan duduk. Oke. Oke, kami mengucapkan selamat datang di channel Niko Andreas kepada Bapak Suyoto dan Bu Ibu Yota. Suyoto yang hari ini kangen-kangen dengan kita semua bisa saling berbagi di tempat ini. Oke, sebelumnya nih kita selamat datang ya Bu, Pak. Yang pastinya kita bahagia banget ya, kita senang ya kita diterima di keluarga ini, dan saya juga bersyukur banget punya mengenal mereka karena mereka ini benar-benar bisa memberkati saya juga Kak. Mereka ini keluarga saya di sini. Nah, kita kan orang perantauan ya, kita gak ada keluarga, ternyata bapak dan ibu ini adalah bapak kita di Persekutuan Hukum Nenek. Oke, terima kasih Pak. Ngomong-ngomong nih Pak ya, Katanya lagi anniversary ya. iya lagi anniversary. Anniversary. Tepuk tangan dong. Sebelumnya kita mengucapkan dulu anniversary ulang tahun pernikahan yang ke-19 tahun. Oke. Nah, tapi Kak, karena kita kan tema kita ini adalah keluarga yang diberkati dan Untuk memberkati ya. memberkati. Kayaknya aku boleh tahu nggak sih Pak, Ibu, bagaimana sih Pak awal bertemunya gitu? Soalnya kan kita kan sebagai pasangan. Kepo. Pasangan, kita berpasangan. Kepo itu juga kepo. Jadi Niko, keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang sudah diciptakan Tuhan. Kali ini ya silakan Niko bertanya. Iya, saya kan sebagai single jomblo, aku pengen tahu dong Pak gimana sih bertemunya. Awal mulai biar aku ntar deketin dia tuh biar ada gregetnya gitu, biar sama gitu. Biar udah belajar lagi kan, dia kan udah belajar kan, udah pengalaman lah ibaratnya. Boleh dong cerita dari Bapak dulu. Oke, terima kasih buat Niko dan teman-teman tim dari Niko Channel ya. Salam semua buat Iya, pemirsa. salam semuanya. Ya, Mana Niko suaranya? Channel ya. Terima kasih atas kunjungannya dan hari ini kita boleh berkumpul bersama ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana kisah pertemuannya ya, Tuhan mempertemukan. Itu
berapa tahun yang lalu ya, 20 ya sekitar 20 tahun yang lalu. saya 96 masuk Nikomas. Nah, istri saya 96 juga ya. Jadi Sudah lama sekali. jadi kita sebenarnya saya sama-sama melayani di Nikomas. Jadi satu pelayanan, kita tiap hari bertemu, bukan tiap hari ya. Ya setiap malam kadang waktu dulu setiap pertemuan gereja itu tiap malam ada, tiap pagi ada doa pagi. Iya. Jadi jam 5 kita mulai doa pagi. Kita kenal ya dari tahun 96, banyak teman waktu itu, dan saya juga belum ada getar-getar. Masih teman biasa ya. Iya, masih teman biasa. Jadi memang waktu itu saya memang fokus ke pelayanan ya. Jadi saya nggak mikirin, belum sempat terpikir. Ya terpikir juga sih, tapi nggak fokus ke satu orang, si A, si B, itu nggak ada. Ya. Jadi selama pelayanan dari tahun saya 96 masuk, ya sebelumnya 93 saya sudah masuk, 96 masuk lagi. Kita sama-sama pelayanan, sama-sama melayani di Oikumene. Kemudian tahun 2000 kalau nggak salah ya, Mulai ada getar-getar. mulai ada. Jadi selama 4 tahun kita sama-sama melayani, kemana-mana melayani, ya kami bersama Pak Sampe, ya Pak Sampe Manulang itu kami satu tim belajar pemuritan bersama-sama, belajar melayani bersama-sama, ya. Ya kita anggap satu tim dalam pelayanan lah. Begitu tahun 2000 itu saya sudah mikir usia saya sudah 30 tahun. Dari tahun 2000 itu udah 30 tahun, saya harus punya satu orang ya, yang harus menjadi pendamping saya nantinya. Ya, usia 30 kan udah mulai ada target gitu. Kalau 20 kita masih gini-gini, siapa lu masih banyak yang kita ini kan, banyak pilihan, dan kita masih punya standar yang tinggi kan. Oh ini nggak cocok, ini nggak cocok ini. Nah, kalau udah 25 kita mulai, nah 30 ini udah pasang target. Nah begitu tahun 2000 ya saya tuh orangnya nggak romantis sih jujur. Nggak pernah mengungkapkan rasa cinta I love you itu nggak pernah. Terus caranya gimana Hanya Pak? istri Iya, saya. cara ceritanya aku juga tahu kayak bapak kayak pemalu juga. Nah, dulu ya, padahal saya sama dulu teman pelayanan saya, istri saya yang sekarang ini, kita tiap hari ketemu, tiap hari sama-sama pelayanan, tapi mengungkapkan kata cinta itu nggak ada getar dalam diri saya. Kayaknya ini ya benar-benar saya berdoa sama Tuhan. Doa saya begini, Tuhan, kalau memang dia jodoh yang Tuhan kirim buat saya, berikan saya rasa cinta kepada dia, dan dia juga punya rasa yang sama ke saya. Kalau enggak, jangan taruh rasa cinta itu di hati saya supaya saya tidak kecewa gitu ya. Ternyata saya kok ada rasa gitu. Rasa itu bisa hilangin kok enggak hilang tambah gitu ya. Tambah rasa sayang itu kok beda, rasa sayang sama teman kok ini rasa sayangnya kok beda gitu. Nggak bisa tidur ya? Nggak bisa hilangkan. Kadang kalau orang dulu maksudnya waktu tidur ingat kamu, waktu makan ingat kamu. Iya. Itu juga ada, walaupun nggak se ekstrim orang sekarang gitu. Mau nyanyi dangdut. Waktu itu belum ada HP. belum ada HP, nggak ada chattingan tuh nggak ada. Saya Surat cinta. Surat-surat ya? iya itu dia. Wow, udah itu Lebih guys. so sweet. Belum. Jadi enggak, Iya. jadi pertanyaan saya, masih ada nggak sih Bu surat itu? Jadi untuk suratnya nggak ada. mengungkapkan rasa cinta itu, jujur saya nggak ada keberanian. Iya. Pertama saya memang orangnya nggak bisa romantis, nggak bisa juga merangkai kata-kata cinta itu nggak. Jadi saya tuliskan tuh panjang lebar, nggak tahu ya kronologisnya bagaimana menceritakan Tuhan taruh hati pada saya, Tuhan menginginkan ini ya. Akhirnya intinya saya ingin kamu jadi pasangan saya, istri saya ke depannya. Mau nggak? Cuman itu doang. Jadi nggak ada rasa I love you lah, kamu cantik, kamu nggak ada. Nggak tahu, saya itu orang nggak romantis. Jadi setelah tadi saya katakan 3 tahun kita pelayanan ya, 96, 97, 98, 99, 9 tahun ya, 5 tahun kita berteman.
baru tahun 2000 itu saya menulis surat ke dia menyatakan bahwa saya ingin membangun keluarga dengan istri saya. Langsung diterima nggak itu, Mas? Bukan mencari pacar dia bilang. Nggak mau pacar saya, nggak mau Langsung mencari mencari pacar, pasangan hidup. langsung Mencari pasangan. cari pasangan itu. Tapi aku benar-benar diberkati Kak Uli. Jadi aku juga jadi umur kan udah mendekati cirti lah ya. Bahasa Inggrisnya cirti. Circe, apalagi saya dan Kauli udah pas. Enggak, jadi saya ingin gini, mau bener juga ya. Jadi kan kalau orang kan biasa doanya kan, Tuhan jika ada jodohku dekatkanlah. Kalau Bapak ini beda, Tuhan kalau ada jodohku tambahkanlah cinta itu padaku. Jadi kan Dan padanya juga, jadi sama-sama punya rasa cinta. cinta. Iya. Jadi buat teman-teman guys yang ada di rumah nih, Kalau punya Ya. rasa cinta kepada Ya. seseorang, ya emang jangan karena- dipendam-pendam. Iya, jangan dipendam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di rumah, Mengungkapkan segera. Iya. doakan dia, Tuhan jika ada jodohku, tolong tambahkan cinta itu. Jangan dijemput. Dan semakin dekat, semakin berbuah-buah dan semakin Iya. gitu lah ya. Kasih itu datangkan dari Tuhan. Iya. Kan? Kasih Tuhan itu yang memberikan kasih pada kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Nah itu jangan kasih itu kan karena saya pengen dia cantik, nah itu berarti kasih kita sendiri, cinta kita sendiri. Tapi kalau kasih yang dari Tuhan itu kasih yang tulus. Iya. Makanya saya minta Tuhan berikan hati saya itu memiliki cinta kasih yang benar-benar kalau dia jodoh Iya. saya. Kalau enggak ya biasa-biasa saja supaya nggak sakit hati. Iya. Jadi itu bisa. Luar biasa. Itu kan dari versi Bapak, Yoto nih. ya. Sekarang kita pengen dengar dari Dari versi ibu, bagaimana ya? Mungkin kali apa itu sama ya. ceritanya. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda Ya. ya. Cuman tadi Pak Yoto bilang kita sama-sama melayani. Sebenarnya yang melayani Pak Yoto waktu itu saya belum melayani karena saya masuk 96, saya bertanya-tanya di mana saya harus beribadah di sini. Kemudian ada teman saya satu mes ngajak ke persekutuan. Nah di situ mungkin kami ya teman biasa seperti yang lain. Kemudian hari Minggu seringnya kita jalan ke ada teman yang rumahnya di Lebak, Grondol, itu namanya Pak Letnan. Waktu itu saya diajak ke sono sama teman sama-sama cewek dari gereja. Nah di sono saya pertama kali lihat Pak Yoto itu ada cowok di sini. Soalnya di persekutuan kebanyakan Berdua kan? iya, kebanyakan cewek. Dan Pak Yoto waktu itu tinggal di mes juga ya, cuman jarang lah, saya juga tiap malam belum ke persekutuan karena belum begitu kenal sama orang-orang persekutuan. Jadi pas hari Minggu pulang gereja saya diajak ke Grondol itu kok ada cowok yang karena usianya Pak Letnan sama Pak Yoto lumayan jauh ya, lumayan jauh. Nah, saya lihat Pak Yoto ini yang paling muda gitu kan. Saya bilang ada cowok di sini boleh tuh, itu kan dalam hati saya. Bercanda ya? dalam hati gitu kan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu kita akrab itu seperti kakak adik karena memang Kakak-kakaan. karena memang di situ kita banyak yang ceweknya itu seusia kita, kemudian yang cowok itu lebih dewasa. Jadi kita anggap sebagai kakak rohani kita. Kemudian belajar, kita diajar untuk melayani seperti apa, bagaimana. Nah di situ mungkin mulai tumbuh benih-benih cinta ya, seperti katakan Pak Yoto tadi, berdoa kepada Tuhan. Cuma doa saya begini, Tuhan kalau memang Mas Yoto itu jodoh saya, dekatkan saya, tetapi kalau tidak jangan kecewakan kami berdua gitu kan. Pada akhirnya yang dibilang Pak Yoto tadi, Pak Yoto tidak mengungkapkan secara langsung karena tidak ada keberanian ya. Pak Yoto mengungkapkan di surat itu yang saya ingat, cuman dia nggak nyari pacar tapi nyari calon istri gitu kan. Sangat gentleman sekali, langsung ke poin. Nah bukan hanya kirim suratnya ke saya, bukan satu orang ke saya doang, tapi ke orang tua saya. Lebih berani lagi. Soalnya Teman tua. nanti Ya, nih teman tua. takutnya mungkin ya kalau cuma ke kita berdua sudah jauh hubungan, orang tua nggak merestui gitu kan. Jadi Pak Yoto kirim surat minta restu, apakah saya direstui kalau saya punya hubungan dengan anak Bapak. Iya. Dan jawaban orang tua kalau memang sama-sama saling mencintai, oke tuh Pak. Cuma satu permintaan saya, jangan dibawa anak saya ke Madiun. dari orang tua. Dari orang tua saya. Jadi saya memang setelah kirim surat dia, saya harus pastikan saya nggak mau backstreet ya, jujur saya nggak mau backstreet. Saya kirim surat ke No orang tua. Dexter. Saya nggak mau Langsung backstreet. laporan Saya ke langsung orang ke tua. orang tuanya. Saya kirim surat.
surat, saya jelaskan saya dari Madiun, bla bla bla, banyak panjang lebar lah latar belakang saya, kerjanya di mana. Nah, langsung saya mau anak bapak itu jadi istri saya, boleh nggak? Gitu. Jadi ternyata lebih luar biasa ya. Iya. Kayak laporan sama atasan ya. Mau apa? Mau dibawa kemana? Nggak boleh macam-macam ya. Iya. Jadi Memang langsung to the point. tapi jujur ya, kayaknya memang orang ini memang berbeda ya. Kayaknya tiap orang tuh memiliki cara yang berbeda-beda ya dalam mencari hubungan hidup. Mudah-mudahan kedepannya aku juga pengen kayak gitu. Jadi ada cerita kita berdua dulu kayak gimana. Jadi sampai sekarang ingat-ingat ya. Luar Iya. biasa ya. Luar Kisah biasa. cinta itu pasti ingat seumur hidup. Kalau sekarang lebih gampang, kalian bisa telepon. Nah, Video call. ada telepon. Jadi ini Kalau perjuangannya lebih berat ya Pak. Perjuangan Berarti cinta. beda ya kak, perjuangan berat sama perjuangan yang main-main. Kalau Iya. kayaknya kalau perjuangan berat ini sampai detail-detailnya juga ingat gitu ya. Kalau orang kan cuma ada orang kan pacaran dunia biasanya kan pacaran cuma cari gengsi doang. Jadi mereka udah pacaran akhirnya putus. Bapak ini enggak, bapak ini no backstreet, nggak mau langsung pacaran, mau langsung pasangan hidup. Luar biasa banget. Iya. Jadi buat teman-teman juga kita informasikan ya buat teman-teman Facebook, Niko, di Tomat ini ternyata ada persekutuan dokumennya. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, pengen mencari Tuhan, seperti ingin menemukan jodoh yang sesuai dengan standar firman Tuhan atau jodoh sesuai yang mengenal Tuhan lah ya, bisa bergabung bersama kita di persekutuan dokumennya di PT Nikomat setiap hari Jumat pukul 19.30 Iya. WIB ya. Jadi pastikan teman-teman yang ada di MES, yang ada di Bergabung. luar MES, ya bisa bergabung di tempat kita di Produk Mene, kita di persekutuan. Iya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa bergabung gitu ya. Dan juga nih tadi kan udah langsung ngebahas deh kan. Pertanyaan kedua ketiga udah langsung Ya, gabung. jadi pokoknya ada cerita backstreet, intinya berarti langsung disampaikan dengan Iya. berani dan dengan komitmen juga kepada Tuhan. Iya. Iya. Jadi nggak ada istilah main-main Iya. ya. Kalau yang main-main. Aku juga kalau kita kan sebagai saya nih sebagai cowok nih ya. Kalau di coach baru kayaknya saya masih malu-malu kadang apa ya? Muka pinnya itu dia malu tapi kan aku udah pernah nembak Yes, nembak cewek nih. dengar ya siapa yang benar Aduh. tembak. Siap. Gimana sih kak kalau ditolak gitu pak? Dibanggain aja nggak pak? Mungkin apa yang ditolak lah? Nah, maksudnya kalau kita menyatakan cinta tapi ditolak Ah. gitu. Ada nggak tips mungkin? Itu saya Harus kira, lebih banyak. saya juga pernah ngalamin dulu itu. Ya, ini sebelum saya pelayanan. Biasa saja. Ya memang sedih ya sedih. Kita, tapi ya kita harus berpikir positif, berarti ini bukan jodoh yang Tuhan sediakan buat saya, berarti ada yang lebih bagus lagi. Ibaratnya kalau ada 1000 bintang di langit, satu yang kamu pilih. Nah, jadi masih ada kesempatan, berarti Tuhan izinkan Masih ada kamu coba jodoh kamu tuh. 999 bintang Jadi lagi. jangan patah semangat, harus cari lagi. Jangan menunggu kalau cowok ya. Jangan menunggu kalau cowok. Kalau cewek boleh lah. Jangan ambil jatuh kita ya. Tapi memang juga cewek juga saya sarankan memang harus bangun Ini buat komunikasi. semua. Nah, bangun Iya, komunikasi. Komunikasi, Kak. Nah, Komunikasi. cowok harus berani gentleman. Jangan nunggu Komunikasi, ceweknya nembak. Jangan. Komunikasi. Cowok Jadi harus berani. ada timbal balik antara si laki-laki dan perempuan Nah. sehingga terjadilah Berarti keluarga. juga berarti saya juga harus nggak boleh menunggu, harus Nah, Mengejar Niko, ayo. ungkapkan ya. iya harus diungkapkan. Jadi ini yang perlu kita inspirasi ini yang Iya. kita dapatkan untuk kita belajar. Ada lagi Niko yang mau Iya. ditanyakan? Tapi sebelumnya sebelum kita acara selanjutnya nih teman-teman, kayaknya kita break dulu deh. Kak. Oke. Oke. Kita mau nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya. Oke. Jadi kita menyanyi satu lagu. Mungkin ini semoga lagu ini bisa memberkati teman-teman. Ini lagunya judulnya lagu lama, yaitu Bersama Keluarga. Ya, yang baru bergabung, mari kita nyanyi bersama. Ada Mas Yusuf Rianto, selamat bergabung. Mas Yusuf. Ada Mas Ahmad Yusuf, Ahmad Yani. Ahmad Yani. Dan apa Dani? Selamat bergabung. Jangan pergi-pergi dulu ya dari channel kita ini. Pagi. Oke, kita akan lanjut
ya bersama keluargaku. Tentang hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Kita baca dari awal. Kami datang. Kami datang di hadirat dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Dan berkati ya guys. Lagu ini benar-benar satu inspirasi buat teman-teman yang kemarin Tuhan ini kita harus berhati juga sama tangan kita. Kalau misalnya tangannya satu nggak berhati, susah ya, harus berjalan, harus bersama-sama. Dan juga ini sebagai doa kita juga ya, buat Tuhan, kita harus setia untuk melayani Tuhan apapun kondisinya, apapun mungkin hidup kita, apapun mungkin percobaan, tetap kita harus ingat Tuhan, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi jangan lupa lagi nih ya, mengingatkan lagi yang sudah bergabung, tetap stay tune on channel Andreas Enrico Andreas, Ya. dan ikutin terus channel ini Iya. di apa judulnya kok? Keluarga yang diberkati dan memberkati. Ketemu Oh, Kangen. acaranya ketemu kamu. Iya, acara di acara Ketemu Kangen. Sekarang apa sih kamu? Oke, next. Oke, next. Oke, nah, kayaknya kita akan sebelum kayaknya kita Tadi kan udah cerita-cerita tentang tentang perjuangan, cara mendekatinya gimana, udah cerita. Yang mungkin mau dilanjutin pertanyaannya mungkin apa ya kok ya? Di ulang tahun yang ke-19 Iya. tahun ini bisa berjalan dengan baik, tentunya pasti tidak mulus-mulus aja ya. Iya, Kalau pasti 19 tahun ada, itu iya. waktu yang sangat panjang sekali. Kalau diukur dengan usia anak sekolah itu udah lulus SMA. Jadi 19 tahun Jadi ini udah lulus. tentunya banyak perjuangan. Iya. Mungkin kita bisa berbagi, Pak, apa sih yang membuat pernikahan ini masih tetap berjalan sampai di usia yang ke-19 ini? Kenapa masih bisa berjalan dengan baik? Pastinya di belakang layar ada suka dan duka yang dilalui. Tapi Tuhan masih kasih waktu sampai ke 19 tahun ini, dan harapan kita adalah sampai mau memisahkan selalu bersama dalam suka dan duka. Kami sebagai anak-anak muda
ingin tahu juga rahasianya apa, berbagi, mungkin kami juga bisa mengambil nilai positifnya sehingga suatu saat kita punya keluarga, Iya. kita bisa Kita mengikuti jejak-jejak dari keluarga yang mendekati Tuhan. Mungkin dari Bapak Suyoto bisa memberikan penjelasan. Oke, terima kasih ya. Kalau dibilang tip, kita bukan ahli ya, bukan ahli dalam bidang keluarga ya. Tapi dari pengalaman kami lah ya, intinya saya berbagi pengalaman bagaimana kami membangun keluarga, rumah tangga kami. Ya. Jadi 19 tahun itu bukan waktu yang gampang bagi kami ya untuk bisa menyatukan apa artinya bisa berjalan dengan mulus itu nggak ada ya. Artinya setiap keluarga pasti punya masalah. Ngomong kosong kalau dari nikah sampai sekarang itu nggak ada masalah, itu ngomong kosong. Ada masalah ya, pasti ada masalah ya. Besar kecilnya masalah itu semua keluarga akan mengalami ya. Yang jelas yang pertama harus kita, yang bagi kami adalah komitmen kami ya. Komitmen itu penting. Ketika saya menikah dengan istri saya, ketika saya mengucapkan janji di depan altar ya, disaksikan oleh hamba Tuhan di hadapan Tuhan ya, di gereja, saya punya komitmen bahwa istri saya adalah pasangan hidup saya yang sudah dipercayakan Tuhan, dan hanya maut yang memisahkan kami. Dan kami akan tetap komitmen itu. Sebesar apapun masalah, dia tetap istri saya nggak akan tinggalkan dia. Ya, itu yang pertama, komitmen untuk tetap menjaga keluarga itu tetap utuh. Ya, jangan sampai kita ada masalah kita Langsung menyerah, lari dari masalah, kita tinggalkan keluarga, jangan. Tapi yang penting komitmen tetap menjaga. Dan yang kedua ya, dalam keluarga pasti adalah masa saya marah, istri saya nggak pernah marah, itu juga nggak ada. Semuanya pasti saling marah, ada yang marah, ada yang... Nah, kuncinya bagi kami ya, ibarat keseimbangan. Kalau satu orang marah, yang lainnya jangan ikut-ikutan marah, harus diam. Nah, rendahin supaya seimbang. Nah, satu marah, istri saya marah, saya yang harus diem. Nah, biarin dia marah sampai puas marahnya. Nah, demikian sebaliknya, ketika saya marah, istri saya diem, jangan jawab. Nanti kalau sama saya marah, istri jawab, nggak selesai. Nanti semakin itu, panas. nah, semakin panas. Nah, ini nggak menyelesaikan masalah. Sudah istri saya diem lamanya, saya kan nggak ada lawan tanding nih, barang kamu marah-marah kok diem aja yang dimarahin. Akhirnya diam juga. Pelan kan, pelan, akhirnya reda. Nah, baru kita komunikasi. Sama, istri saya lagi marah ya saya diem. Kalau saya lawan, jadi pertengkaran. Saya diem dulu. Paling marah juga nggak sampai 1 jam 2 jam, udah dia tensinya udah turun, baru kita komunikasi. Nah itu, jadi resepnya. Satu orang marah, suami marah, istri harus diem. Walaupun istri bener, diem dulu, jangan berkata. Nah, sama. Nanti kalau suaminya sudah reda, baru komunikasi. Sama, istri lagi marah, walaupun suaminya bener, harus diem dulu, jangan ikut-ikutan marah, nanti berantem. Nah, jadi istrinya begitu, biarin marah dulu, sudah reda, baru diselesaikan, didiskusikan masalahnya apa, ya, kenapa seperti itu, bagaimana solusinya ke depan. Cari solusi bersama-sama. Jadi nggak akan ada masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa komunikasi. Nah, kuncinya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu bukan berarti siapa yang menang, siapa yang kalah, bukan masalah kalah menang, tapi saling menerima, ya, saling menerima komunikasi. Apa kekurangan, apa kelebihan pasangan kita harus menerima. Ya, jadi itu yang resep kami ya. Dan ini pengalaman kami pribadi. Dan yang kedua, memang setiap permasalahan itu harus kita bawa di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kepala keluarga kita, yang berkepala kita ini ya, saya sebagai kepala rumah tangga, tetapi yang lebih utama adalah Tuhan lah yang mengepala keluarga kami. Setiap persoalan apapun dari kami berdua, kami selalu bawa di hadapan Tuhan.
Kami punya waktu khusus setiap malam sebelum tidur kami harus doa bersama. Itu dari kami menikah. Ya, Sampai kami sekarang. menikah. Tapi saatnya kami ada di rumah kami pasti akan berdoa bersama. Saat ini kami lakukan. Dulu masih berdua, ya, sekarang berempat. Sebelum tidur doa bareng. Ya, itu yang harus Sampai yang satu kami orang. lakukan. Ya. Walaupun marah sekalipun, ya habis marah misalnya siangnya, nah ketika kami berdoa malam itu kita saling mengaku dosa. Mau dosanya kadang-kadang di dalam doa itu, Tuhan ampuni saya menyakiti hati istri saya misalnya. Istrinya kan wah pasti mau mengampuni ya, udah minta ampun sama Tuhan. Tapi begitu bawa kemarahan kita itu minta ampun pada Tuhan. Ngakui di hadapan. Kalau kita gengsi ngakui di hadapan istri saya lebih baik saya ngaku di hadapan Tuhan. Ya istri saya gengsi minta maaf sama saya, minta maaf pada Tuhan. Suami berarti oh ya dia salah, kita salah memaafkan. Intinya kalau masalah akui, minta maaf. Ya, kalau nggak berani ya, nah, waktu doa bersama itu di hadapan Tuhan, ampuni saya telah bersalah pada suami saya. Pasti suaminya akan mengampuni. Cuma ini satu ya, Oh iya, kalau kita teman. lagi ada konflik, kita lagi sama-sama marah, emosi, jangan pernah katakan cerai. Oh betul. Kenapa? Karena iblis menyimpan itu. Ketika nanti kita akan timbul sedikit konflik, iblis akan keluar dan itu cerai. Jadi bidang itu terbang ya, itu jadi bukan itu. Iya, celah-celah. Iya. Kata-kata yang diharamkan dalam keluarga itu. Jadi perkataan yang positif jadi akan mengeluarkan hasil yang positif. Jangan pernah katakan Iya, iya. kata-kata yang diharamkan dalam Iya. keluarga itu. Iya benar. Aku dia setuju sama tadi ada kata itu tadi jangan pernah mengucapkan kata cerai. Kenapa itu kayak celah buat iblis masuk ke dalam. Jadi kan kalau udah kita ucapkan itu kan udah mulai hari kita pada saat kita lagi down, itu ingetin lagi, gini aja. Jadi itu makanya banyak pernikahan itu gak lanjut karena itu kali ya. Tapi nggak tahu sih aku kan kali karena belum nikah. Kita yang udah kali ya. Karena apa? Karena kita udah buka celah buat iblis masuk ke dalam. Coba kalau kita ngomong nggak boleh kita diam, kita nggak usah ngomongin hal yang jelek kayak ngomong kata cerai itu kan udah bahaya ya. Kalau kita udah zona merah jadi jelek. Ucapan itu doa. Ucapan Iya. itu doa. Jadi haramkan kata cerai dalam Ya. keluarga kita. Jadi diingat-ingat di kalau tadi tipsnya itu ada 4 kalau saya bisa menangkapnya. 1, komitmen. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik. Yang ketiga, tetap berdoa serahkan kepada Tuhan. Dan pikirkan yang positif, jangan ada kata-kata yang negatif untuk membuat keluarga menjadi keluarga yang tetap utuh di dalam Tuhan ya. Terima kasih Pak buat tipsnya, semoga menjadi inspirasi buat kita dan semua yang dengar. Sebelum kita lanjut lagi, ini yang nonton ada banyak dan saya lihat ada banyak juga teman-teman yang sudah lama nggak ketemu dengan kita tatap muka ya. Kita sapa dulu. Yang katanya sih mereka kangen dan kita juga kangen sama mereka. Halo buat Erta Simanjunta yang ada di Jakarta sepertinya. Salam kangen juga dari Niko Andreas, tim Niko Andreas ya. Salam juga buat Nael Jupiter Napitupulu. Apa kabar Nael? Semoga baik-baik saja ya. Lalu kepada Amelia Sihaan. Ini dari Medan loh Bu. Amelia Sihaan, salam. Persekutuan kita juga dulu. Selamat pagi dulu. Jadi di sini banyak yang menonton, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, dari banyak tempat. Karena memang di persekutuan ini banyak orang yang berkumpul dari berbagai macam pulau. Makanya di sini tempatnya kita buat ketemu kangen Niko. Iya betul sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia bersama kami di acara Temu Kangen. Sekarang apa sih kamu? Jadi di ulang tahun yang ke-19 ini Iya. apa sih Pak harapannya dan maknanya yang paling berharga? Mungkin beda di ulang tahun yang ke-1, ke-2 sampai ke-5. Ini udah 19 tahun. Makna dan harapan yang utama di tahun ini apa Pak? Makna ulang tahun yang ke-19 ya, kami tetap mengucap syukur pada Tuhan ya, sampai hari ini kami boleh
melewati masa-masa yang ya seperti saat inilah ya. Jadi dari tahun pertama kami menikah sampai sekarang itu banyak sekali hal-hal yang kami dapatkan ya, hal yang menyenangkan, hal yang menyedihkan, ya, suka dukanya banyak sekali ya. Intinya ya, apa yang kalau kami boleh ada seperti kami ada saat ini itu hanya karena anugerah Tuhan dan juga dari doa-doa teman-teman semua, khususnya teman-teman Oikumene, ya, rekan-rekan pelayanan yang terus mendoakan kami ya. Ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, karena apalah kami ini ya, kami manusia sama lah ya, banyak kekurangan, kelemahan, tapi kalau ada yang mendukung kami ya, menopang kami dalam aktivitas kami, termasuk tadi saya katakan doa-doa dari teman-teman di Oikumene, itu yang menguatkan kami itu ya. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri ya tidak ada artinya ya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dan juga dukungan dari teman-teman Oikumene ya. Terima kasih buat dukungan teman-teman. Jadi seputar tentang keluarga yang diberkati ya, kita merasa diberkati ya yang hadir pada saat hari ini. Kiranya Bapak Suyoto dan Ibu Suyoto yang sudah merasakan pernikahan selama 9 tahun ini semakin berbahagia, semakin mengasihi Tuhan, semakin diberkati dan boleh pula memberkati kami yang ada di sekeliling. Terima kasih Pak buat cerita-cerita pernikahan pada hari ini. Iya, Terima tapi kasih. dulunya Iya. kita ingin ucapin happy anniversary, silahkan. Selamat ulang tahun. Ada Oke, surprise teman-teman. lagi yang berikutnya, karena bukan ulang tahun pernikahan saja, tapi ada ulang tahun yang lebih spesial lagi. Kita sambut dia. Iya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Sambil ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Jadi ini ada 2 lilin. Lilin yang pertama Ini kayak buat pasangan kembar ini juga loh guys. Lo ingat? Nah, Niko yang sebelah sana itu lilin pernikahan yang ke-19 tahun. Dan yang sebelah sini lilin ulang tahun Bapak Suyoto yang ke-50. Dan yang sebelah sini anak kembarnya Pak Yate. Oke, tip lilin. Oh, make a wish. Oke, lilinnya. Selamat tahun mungkin kita boleh nggak minta dari anak-anaknya untuk ucapin selamat tahun atau apa? Oh iya, perkenalkan dulu dong. Perkenalkan dulu dong di my eh, channel. sahabat ketemu kangen, Ah. Pak Suyoto dan Ibu Suyoto ini Wah, hari luar biasa hari ini ya, Kak. Hari ini lengkap banget. Rapat-rapat ya. Bapak Suyoto dan Ibu Suyoto ini sudah diberkati Tuhan lewat kehadiran 2 putra kembar. Jadi 1 kali lahir ada 2 dapatnya. Jadi hemat. Anugerah yang sangat besar buat keluarga Bapak Suyoto. Jadi semakin lengkap dan semakin sempurna lah keluarga di tempat ini. Amin. Mungkin anak-anaknya Yusuf dan Yosef bisa kenalan, menyapa teman-temannya. Ada kali tante-tante, om-om yang ada di situ. Kenalin masing-masing. Udah ngebas ya, Kenalin yang mana Yusuf, yang mana Yosef. Gak kenal saya. Iya. Ayo tahu. Saya Yusuf Christian. Oke, Saya Yusuf ya. Christian. Oke. Kami keluarga Pak Yoto. Dari si kembar mungkin ada mau ucapin selamat ulang tahun buat Ucapan. ucapan buat Mama sama Papa. Bapak Papa, dan Kemarin ngucapin. selamat. Ngomong-ngomong udah masuk universitas yang ini
nggak daftar Ya. lagi Ya, tes. gitu aja nih. Oh, doakan ya Doakan supaya ya. anaknya lolos. Untirta. Untirta. ya. Tirta melihat di sini oke ya. Semoga tenang Ayo deh, mau terjadi. ucapin selamat ulang tahun buat bapak sama ibu. Sungkem mandongin. Sungkeman dong. Yang kenceng ya ngomongnya. Jadi dengar. Masuk channelnya kali kalau bang itu loh. Selamat ulang tahun Pak. Selamat ulang tahun pernikahan juga. Oh, iya. Terima kasih, Tuhan Selamat ulang tahun berkati. Bapak yang ke-50. Selamat ulang tahun pernikahan. Luar biasa, guys. Luar biasa. Oke, luar biasa. Aku benar-benar diberkati, keluarga ini benar-benar berkati ya teman-teman. Iya. Aduh, aku juga Ada sampai yang terharu. gimana terharu banget ya teman-teman. Hari ini ulang tahun Pak Cioto yang ke-50 dan SPN Seperti juga yang ke-19. Semoga menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Dan nama Tuhan permuliakan lewat Amin. keluarga ini. Amin. Nah, tapi mungkin ada yang ingin kuenya ini. Iya, guys. Kalau ada yang mau ingin segera meluncur ke sini. Di Taman Ciruas ya. Dua nomor 19. Oke. Oke, jadi Dan teman-teman ditunggu yang 5 menit lagi, 5 menit gak datang habis. Kita ulang tahunnya belum dikasih. Cerita ulang tahunnya belum. sudah ulang tahun. Iya. Oh. Jadi inti terakhir ya. Nah. Nah teman-teman kebetulan Pak Suyoto tadi kan bukan cuma ulang tahun pernikahan, tapi ulang tahun ini juga ya, ulang tahun kelahiran juga yang ke-50. Mungkin dari tadi sudah banyak cerita-cerita, mungkin ini yang terakhir ya Pak. Ulang tahun yang ke-50 itu adalah angka keemasan. Ulang tahun yang sangat spesial di antara yang lain. Ada angka 25, angka perak ya. Perak, Apalagi gold. aku udah hafal. Gold, silver, dan Silver. lain-lain. Jadi 50 ini adalah angka emas yang penuh dengan kecemerlangan. Kita berharap di ulang tahun yang ke-50 ini semakin cemerlang di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam seluruh kehidupan. Apa nih Pak harapan di ulang tahun yang ke-50 ini? Apa terasa, saya udah tua banget nih gitu? Atau semakin saya bergairah dalam melayani Tuhan, semakin dewasa atau semakin seperti apa Pak? Iya, oke, terima kasih buat teman-teman semua. Hari ini surprise bagi kami ya. Ada kue ulang tahun ya, jujur memang kami nggak biasa ya seperti itu. Kami nggak pernah merayakan ulang tahun dengan sirup ya. Anak saya pun hanya beberapa kali aja ya kami adakan ya. Kami memang nggak biasa. Dan bukan berarti kami tidak ada ungkapan syukur dari kami enggak ya. Tetap ungkapan syukur, pujian syukur karena Tuhan tambahkan usia itu tetap kami lakukan ya. Memang tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda, bukan tiup lilin. Nah, jadi harapan kami ya usia 50 itu memang sudah bukan usia muda lagi buat saya pribadi ya, bukan usia muda ya. Itu banyak kekurangan-kekurangan dalam kami melayani ya. Jadi baik intensitas dalam pelayanan maupun daya jangkau kami juga terbatas, beda dengan kalian yang masih muda-muda ya, bisa kemana-mana bisa, tapi kami yang sudah seusia kami sekarang ini terbatas jangkauan kami. Tapi ini tidak mengurangi semangat kami untuk melayani Tuhan enggak ya. Walaupun usia kami 50 ya STW lah ya, setengah tua. Gak konsentrasi. STW setengah tua ya, boleh dibilang begitulah ya. Tapi semakin semangat ya Pak. Tapi semangat tetap ya. Saya ingat tidak juga mengurangi. Pak Cioto ulang tahun kemarin. Aduh, usia gue ternyata udah semakin segini ya. Pakai jin, makin muda. Ya. Tapi itu gak apa-apa ya. Iya. Jadi buat kita makin Memotivasi diri. jiwa kita masih muda walaupun Iya. badan kita sebuah, tapi jiwa semangat kita tetap muda. Nah, jadi harapan ke depan ya, tolong teman-teman dukung kami ya. Nah, kami dalam doa, kami bisa tetap semangat, tetap sehat, Amin. melayani Tuhan di Ojubene, di gereja di mana Tuhan mau pakai kami, ya, kami siap ya. Artinya kami menyerahkan hidup kami pada Tuhan ya, walaupun tidak full time ya, tapi waktu kami yang ada kami bisa bergunakan untuk melayani Tuhan ya. Masuk kami di Nikomas juga kami nggak bisa full time di sana ya. Tolong teman-teman yang dari sana terus ya bersekutu, kami ada
pelayanan kami di sini ya di gereja itu bukan berarti kami tidak sayang dengan persekutuan, enggak, bukan kami menomorduakan pelayanan di Nikomas, enggak ya, tapi kita harus bagi waktu ya. Jadi teman-teman yang full di Nikomas, yuk sama-sama melayani. Jangan berpikir apa sih upah saya ketika saya melayani, jangan. Itu Tuhan sudah atur lah itu ya. Tuhan sudah tahu apa yang akan Tuhan kasihkan kepada kalian ya. Intinya melayani Tuhan dengan tulus, jangan dengan motivasi apa yang saya dapatkan nantinya, apa yang saya peroleh dari pelayanan, jangan ya. Kita melayani Tuhan, nah itu urusan lain-lain itu Tuhan pasti akan atur lah ya. Jadi melayani Tuhan dengan tulus, saya juga akan berusaha dengan kemampuan yang ada ya, dengan waktu yang ada untuk tetap melayani Tuhan ya, di mana Tuhan percayakan saya untuk melayani. Jadi intinya itu teman-teman tetap semangat melayani Tuhan, saya pun akan tetap bersemangat. Kalau lihat anak-anak muda semangat, nah, saya pun akan semangat. Tapi kalau anak muda mulai loyo, saya juga ikut-ikutan loyo. Jadi kita sama-sama ya bersemangat untuk melayani Tuhan. Jadi intinya jangan pernah kendor. Usia tidak membatasi kita untuk melayani Tuhan. Yang muda, setengah tua maupun yang tua, selagi ada kesempatan melayani Tuhan. Karena hidup kita adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oke, terima kasih buat Bapak Tioto. Lagi kita mengucapkan tamu ulang tahun anniversary yang 19, kedepannya semakin baik. Oke guys, kita udah di penghujung acara ini ya, Niko ya. Kita udah punya acara. Jadi kita mengucapkan terima kasih juga lah ya. Terima kasih lagi Bu, Pak, buat Yosef, Yusuf, makasih buat partisipasinya di acara. Temu kangen, sekangen apa sih kamu, terima kasih banyak. Dan pastikan buat teman-teman di rumah, jangan lupa tetap aja stay tune di channel saya. Dan pastikan loncengkan notifikasinya buat teman-teman supaya teman-teman bisa menerima informasinya. Oke? Terima kasih semuanya. Kita masih ketemu lagi di hari-hari lain ya, Niko ya. Tentunya dengan sahabat bintang tamu yang lain yang pastinya kalian kangen, dan boleh request dong. Request saya minggu depan mau ketemu bintang tamu ini dong, pengen ketemu sama si Mendes dong, apa temanya apa juga. Lagi kangen sama siapa, nanti kita juga bisa ngobrol bareng supaya kangennya bisa terobati. Jadi inti dari hari ini ya Niko ya, keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati dan juga memiliki dampak yang baik buat semua orang, bahkan teristimewa kita yang langsung selalu berhubungan dengan keluarga tempat ini, yang merasakan langsung hubungan itu dan merasakan langsung berkat-berkat itu. Kiranya apa yang disampaikan kali ini bagi para teman-teman yang mendengar boleh mengambil nilai positifnya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keluarga Kristen menjadi keluarga yang berdampak dimanapun kalian berada. Jangan menjadi batu penghalang atau penyandung, tapi jadilah berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah ucapan, jika salah kata maupun perbuatan ataupun etika yang nggak sopan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di waktu yang akan datang di acara Temu Kangen, Sekangen apa sih kamu? Dah.